Halo, apa kabar semua? Saya Clean kan? Makasih sama kalian yang udah mau ngeklik video ini dan nonton sampai habis. Makasih kali. Kali ini aku mau membahas tentang tradisi di beberapa negara yang cukup unik dan aneh sih menurutku juga. Seperti yang kita ketahui, pernikahan itu identik dengan acara kebahagiaan. Karena menurut banyak orang, pernikahan itu kan dilakukan satu kali seumur hidup. Jadi orang berlomba-lomba gitu untuk memeriahkan acara pernikahan. Acara pernikahan di tiap daerah itu berbeda-beda. Gak cuma di Indonesia aja, bahkan juga di luar negeri. Dari mulai makeup, busana, sampai dengan tradisi-tradisi pernikahan yang dilakukan tiap daerah itu. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ada beberapa negara yang melakukan tradisi di acara pernikahannya gak kayak seperti pernikahan pada umumnya. Ini sedikit unik dan berbeda, dan sedikit cukup aneh menurutku. Yang pertama, ada suku Maasai di negara Kenya, di mana ayah dari pengantin perempuan ini meludahi kepala dan payudara putrinya sebelum dipinang oleh pria lain. Tujuannya ini katanya agar mempelai dihindari dari hal-hal yang buruk dan merupakan simbol keberuntungan pada suku ini. Yang kedua ada negara Skotlandia, di mana ini dikenal dengan nama tradisi menghitamkan. Nah, tradisi pernikahan orang ini sedikit cukup unik ya. Ini dilakukan tradisinya sebelum menjelang hari pernikahan, di mana kedua mempelainya ini nantinya akan disiram lumpur dan disirami dengan sisa-sisa makanan kayak telur busuk, sampah-sampah makanan lainnya. Ini agak sedikit jorok ya, sedikit kotor, tapi it's okay karena ini dilakukan sebelum hari jelang pernikahan mereka. Dan ini diyakini katanya kedua mempelai ini nanti akan survive menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi di dalam pernikahan mereka, ya mungkin kayak keributan masalah ekonomi atau masalah anak, masalah rumah tangga lah. Yang ketiga ada negara Swedia, yang mana dikenal sebagai pesta ciuman. Wow, dengar rame pesta ciuman pasti otak kalian pada traveling kan? Oh jangan, tunggu penjelasannya. Nah, pada tradisi ciuman ini kayaknya agak sedikit menguntungkan bagi para tamu undangan yang masih menjomblo kayak aku ini ya kan. Nah, pada tradisi ciuman yang ada di negara Swedia ini, kedengarannya akan sedikit lebih menguntungkan untuk para jombloan dan jomblowati yang menghadiri acara pernikahan itu ya kan. Nah, pada tradisi ini kan, kalau ada salah satu mempelai yang keluar dari tempat acara pernikahan, nah tradisi ini akan terjadi. Contoh, kalau ada pengantin pria yang keluar meninggalkan pesta pernikahan itu, kayak misalnya dia contoh ke toilet atau keluar rumahnya gitu, otomatis akan ada pria lajang yang ada di acara itu boleh sah gitu mencium pengantin wanitanya. Enak kali kayak gitu. Tapi kayak gitu juga sebaliknya, kalau pengantin wanitanya yang keluar, nah cewek-cewek single, cewek jomblo di situ boleh tuh cium si laki-laki yang jadi pengantinnya. Wah gila ini, tapi seru sih. Yang keempat ada di negara Perancis. Kalau bayangan kita Perancis itu apa coba? Menara Eiffel kan? Iya sama. Menara Eiffel itu dibayangin kita kayak mana? Yang mewah, megah. Tapi enggak pada tradisi pernikahan mereka. Tapi ini dulu ya, sekarang udah berubah zaman, udah berubah tradisi mereka. Nah, tradisi pada negara ini dulunya setelah acara selesai, para pengantin akan diantarkan ke kamarnya. Ya, namanya juga acara pesta pernikahan, pastinya berserakan berantakan lah kayak gitu ya kan. Jadi yang tadi para tamunya ini ngantarkan pengantin itu kamarnya, yang lainnya itu membereskan venue acara yang berantakan tadi. Nah, tradisi yang satu ini menurutku agak banyak menjijikkannya kayaknya. Dimana makanan dan minuman dicampurkan orang itu jadi satu di dalam tempat sebuah pot kencing kayak gitu. Dan pengantin ini dipaksa nanti untuk makan dan minum itu yang dicampurkan orang itu. Agak crazy Anda semua ya, tapi kayak mana namanya tradisi ya kan. Katanya ini dipercaya untuk memberikan tenaga bagi pengantin pria dan wanitanya. Namun sekarang udah ganti tradisinya, nggak makanan sama minuman tempat kencing lagi. Sekarang coklat sama champagne, makin keren. Dan yang terakhir, yang kelima, ada Korea Selatan, di mana tradisi pernikahan ini agak sedikit menyakitkan kayaknya bagi pengantin prianya. Di mana para pengiring pengantin prianya ini membuka sepatu si pengantin prianya ini, terus kakinya itu, pergelangan kaki prianya itu diikat pakai tali. Kemudian mereka bergantian memukul kaki si pengantin prianya itu pakai tongkat bambu atau pakai ikan yang mati. Dan tujuannya ini adalah agar si pengantin pria itu punya kekuatan yang besar untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga mereka nantinya.
Dari beberapa tradisi pernikahan yang udah aku jelaskan tadi, aku kalau disuruh milih, mending aku milih yang terakhir, yang kelima nih, yang ada di Korea Selatan. Ya kayaknya agak lebih easy gitu, walaupun agak sedikit menyakitkan ya. Kalau kalian milih yang mana? Dari semua penjelasan tradisi-tradisi pernikahan yang sedikit unik dan sedikit cukup aneh tadi, semua tradisi tersebut memiliki tujuan yang hampir sama semuanya, yaitu agar pernikahannya itu akan mendapatkan hal-hal yang baik ke depannya nanti. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih kalian udah nonton sampai habis. Bye!